Pernah nggak kamu ngerasa lelah banget, terutama pas ada orang yang berdiri terlalu dekat sama kamu ketika ngobrol, padahal dia cuma ngobrol biasa. Dan bukan karena orang yang nyebelin, bukan juga karena kamu antisosial, cuma kok rasanya tuh ada jarak gitu ya yang perlu dijaga. Dan itu manusiawi, karena setiap orang punya kebutuhan ruang yang beda-beda. Ada yang nyaman kalau dekat terus sama orang lain, ada juga orang yang butuh jeda untuk bisa bernapas. Nah, yang menarik adalah kebutuhan itu ternyata bisa kelihatan dari hal sekecil ini. Jarak antar kata di dalam tulisan yang kamu tulis. Iya, spasi di kertas. Ternyata itu bisa jadi cermin dari spasi yang kamu jaga di kehidupan nyata. Tulisan tangan itu, kalau kita mau jujur, itu seperti kayak peta kecil dari cara otak dan hati kita itu mengatur ruang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma ruang di atas kertas ya, tapi juga ruang sosial, ruang emosi, ruang untuk orang lain masuk ke dalam hidup kita. Dan salah satu penanda yang paling sederhana dari peta itu adalah jarak antar kata. Kalau misalnya kamu perhatikan tulisan kamu sendiri, kemudian jaraknya lebar-lebar, ada ruang kosong yang cukup lega antara satu kata dengan kata berikutnya, maka itu biasanya nunjukin kebutuhan privasi yang tinggi. Kamu butuh jarak dengan orang lain. Orang dengan pola ini biasanya itu hati-hati ketika membuka diri secara sosial. Bukan karena dingin ya, tapi karena mereka butuh waktu untuk bisa dipercaya. Saya pernah ketemu klien yang tulisannya lebar sekali jarak antar katanya. Kemudian waktu ngobrol sama dia sendiri memang bilang, saya butuh waktu lama untuk akrab sama orang. Bahkan kadang teman dekat saya pun butuh setahun tuh ya untuk benar-benar saya anggap dekat. Tapi begitu dia percaya sama orang, maka loyalitasnya itu luar biasa. Nggak gampang ya gitu, tapi kalau udah nempel itu dalam banget. Nah, di titik ini, yuk coba bandingkan sama pola yang sebaliknya. Ada orang yang kalau nulis itu spasinya dekat-dekat, sempit gitu, hampir rapat, hampir nempel satu kata sama kata berikutnya. Biasanya nunjukin kebutuhan kedekatan yang tinggi dengan orang lain. Orang dengan pola ini biasanya suka nggak nyaman ketika harus sendirian. Mereka relatif mudah akrab, cepat nyambung, cepat percaya sama orang lain. Tapi masalahnya, kadang-kadang mereka kesulitan untuk bilang tidak. Sulit untuk menetapkan batas. Dan sama nih, ya saya pernah dengar juga dari cerita klien yang tulisannya tuh rapat banget. Dia bilang, saya selalu jadi tempat curhat semua orang. Tapi kadang saya kelelahan sendiri karena nggak pernah bisa nolak. Di satu sisi, kedekatan yang dia bangun itu indah, tapi juga nguras energi dia. Dan di sini penting untuk digarisbawahi. Kedua pola ini, spasi lebar maupun spasi rapat, itu bukan salah satu benar yang satunya salah. No, nggak seperti itu. Itu cuma dua cara yang berbeda dalam mengatur energi sosial. Dan kalau kita ngelihat dari sisi psikologis, ini nyambung banget nih sama apa yang sering kita dengar sekarang. Burnout sosial, FOMO, fear of missing out, kebutuhan akan me time yang makin nyata di generasi ini. Orang dengan spasi lebar mungkin lebih gampang paham konsep me time. Tapi orang dengan spasi rapat biasanya sering butuh belajar ulang bahwa istirahat dari orang lain itu bukan pengkhianatan. Kemudian ada satu lagi, pola yang jarang dibahas. Spasi yang konsisten dan seimbang, yang proporsional. Nggak terlalu lebar, juga nggak terlalu rapat. Nah, ini biasanya tanda seseorang yang punya batasan yang sehat. Tahu kapan dia harus dekat, tahu kapan dia harus menjaga jarak, nggak kaku, tapi juga nggak kehilangan diri. Sekarang, yuk coba ambil sebentar waktu untuk mikir, tulisan tangan kamu sendiri kira-kira masuk yang mana? Bukan untuk menghakimi diri ya, tapi untuk mengenali pola yang mungkin selama ini nggak pernah kamu sadari. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa coba langkah sederhana ini. Kamu coba ambil kertas, ya 1 lembar juga nggak apa-apa. Kemudian kamu tulis 1 paragraf, 5 baris, 10 baris juga boleh. Apa aja, tentang hari-hari kamu boleh, tentang diri kamu boleh, dengan cara yang natural, yang nyaman. Jangan dibuat-buat, ya jangan sengaja dilebarin atau dirapetin. Biarin tangan kamu nulis seperti biasanya, wajar. Setelah itu, kamu coba perhatikan jarak antar katanya. Kalau ternyata lebar-lebar, coba kamu renungkan. Kapan ya sikap menjaga jarak itu benar-benar ngelindungin kamu? Dan kapan justru bikin kamu terisolasi sampai orang-orang yang sebenarnya peduli jadi susah masuk ke diri Anda sendiri? Kalau misalnya ternyata rapat, coba latih satu hal kecil. Belajar bilang tidak. Kasih diri kamu itu ruang tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Karena menolak sesuatu itu bukan berarti kamu jahat. Itu cuma berarti kamu punya batas. Nah, grafologi di sini bukan alat untuk memvonis siapa kamu, ini untuk alat refleksi kamu.
Pola tulisan bisa berubah seiring kamu sadar dan mau latihan pelan-pelan. Tapi yang penting, kamu ingat satu hal. Keseimbangan bukan cuma soal berapa dekat kamu sama orang lain, tapi juga seberapa dekat kamu sama diri kamu sendiri. Jadi, spasi di kertas itu ternyata bukan sekedar kebiasaan menulis. Itu merupakan cermin kecil dari space yang kamu butuhkan dalam hidup. Dari cara kamu memutuskan siapa yang boleh dekat dan siapa yang perlu kamu kasih jarak dulu. Nah, coba kamu tulis ya di kolom komentar, rapat, normal, atau lebar. Dan apakah kamu ngerasa bahwa itu kayak kamu banget atau tidak? Oh ya, kalau kamu mau mengenal diri sendiri, karakter diri, potensi, kelemahannya apa yang sebaiknya dilatih, dikembangkan, kamu bisa ya tes tulisan tangan kamu di grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Atau kalau misalnya kamu mau belajar, gimana sih caranya baca kepribadian orang lain dari analisa tulisan tangannya, kamu bisa belajar gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Ada banyak materi grafologi gratis yang bisa kamu pelajari di sana. Lumayan ya untuk nambah skill untuk bisa baca karakter orang. Untuk memudahkan Anda, saya tulis ya linknya di deskripsi. Nanti kamu cek aja, kamu klik, kemudian kamu belajar di situ. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama saya, Kang Afif, di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.